Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Bayangkan, di sebuah negeri megah bernama Babilonia, berdiri patung-patung raksasa yang disembah bak raja. Manusia datang membawa dupa, buah, bahkan darah, bukan untuk Tuhan yang maha hidup, tapi untuk batu yang bisu. Di tengah hiruk-pikuk penyembahan berhala itu, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang fondasi keimanan kaumnya. Bukan raja, bukan nabi yang dikenal sejak lahir, tapi seorang anak kecil yang berani berkata, Tuhan bukan patung. Namanya Ibrahim. Babilonia kala itu bukan hanya kaya akan emas dan permadani, tapi juga kaya akan kesesatan. Setiap rumah memiliki berhala kecil. Setiap kuil dipenuhi asap dupa. Setiap orang meyakini bahwa patung-patung itu bisa memberi rezeki, menyembuhkan penyakit, dan melindungi mereka dari bencana. Dan yang paling ironis, ayah Ibrahim sendiri adalah pembuat berhala. Namanya Azar. Tiap hari, Azar duduk di bengkel batunya, memahat wajah-wajah buatan. Ada yang wajahnya tersenyum, ada yang seram, ada yang berbadan binatang. Orang-orang datang membeli dengan percaya buta. Dan Azar pulang dengan kantong penuh uang hasil dari menjual kebohongan yang diukirnya sendiri. Ibrahim kecil sering duduk di pojok bengkel ayahnya. Dia memperhatikan ayahnya memahat, meniup debu, menyempurnakan bentuk mata, hidung, dan mulut patung. Suatu hari, dengan suara pelan, ia bertanya, Ayah, mengapa engkau menyembah patung yang engkau buat sendiri? Azar menghentikan pahatannya, menoleh, Ibrahim, ini bukan patung sembarangan. Ini adalah perantara kita dengan dewa-dewa. Mereka bisa memberi keberkahan. Ibrahim diam, tapi dalam hatinya muncul gejolak yang tak bisa ditahan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa bergerak, disebut Tuhan? Malam itu, Ibrahim tak bisa tidur. Dia keluar menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang. Dia menunjuk ke satu bintang yang paling terang dan bergumam, Inikah Tuhanku? Namun bintang itu perlahan menghilang di balik awan. Lalu bulan muncul. Ibrahim terkagum-kagum. Bulan begitu indah, terang, dan besar. Inikah Tuhanku? Namun seiring waktu, bulan pun tenggelam di ufuk. Akhirnya muncul matahari. Lebih besar, lebih panas, lebih menyilaukan. Ini lebih besar? Mungkin inilah Tuhanku. Namun sore tiba, matahari pun perlahan lenyap di balik cakrawala. Ibrahim pun menangis dan berkata, Aku tidak suka kepada yang tenggelam. Sesungguhnya, Tuhanku adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah tenggelam, tidak pernah berubah, dan tidak pernah padam. Dia adalah Allah. Sejak malam itu, Ibrahim membuat keputusan. Dia akan mencari kebenaran, dan ketika menemukannya, dia akan memperjuangkannya. Meski itu berarti melawan seluruh dunia. Seorang anak kecil tumbuh menjadi manusia besar bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, tapi karena kebenaran yang bersinar di dalam hatinya. Dan inilah awal dari kisah luar biasa. Kisah seorang anak yang justru ingin menyelamatkan ayahnya dari neraka, meski ayahnya sedang sibuk membuat patung yang akan menjerumuskannya. Angin pagi menyapu bengkel tua itu. Di antara sepihan batu dan debu pahat, tampak seorang lelaki tua duduk dengan khusyuk. Tangannya sibuk menghaluskan pipi sebuah patung yang baru selesai ia pahat. Ia meniup sisa serbuk dari lubang mata patung itu seolah sedang memberi jiwa pada benda mati. Dialah Azar, ayah Nabi Ibrahim. Bagi penduduk Babilonia, Azar bukan orang sembarangan. Ia dihormati karena keahliannya membuat berhala, patung-patung yang dipercaya sebagai titisan dewa-dewa. Orang-orang menyembah hasil pahatannya. Mereka bersujud di hadapan karyanya. Mereka membawa sesaji dan berharap patung itu bisa memberkahi hidup mereka. Namun, di balik ketenaran Azar sebagai pemahat berhala, ia menyimpan satu kegelisahan. Anaknya sendiri justru tak percaya pada semua itu. Ibrahim panggil Azar suatu pagi. Mengapa wajahmu selalu murung akhir-akhir ini? Ibrahim menatap ayahnya. Tatapan lembut, tapi tegas. Ayah, apakah patung itu bisa mendengar ketika engkau memanggilnya? Azar terdiam, tidak menjawab. Ibrahim melanjutkan,
Apakah ia bisa menjawab doa kita? Apakah ia tahu ketika engkau sedang sakit atau sedih? Azar menggeram. Ibrahim, sudah berapa kali aku bilang, jangan banyak tanya tentang hal-hal yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Tapi Ibrahim tidak gentar. Apakah kita harus mengikuti sesuatu hanya karena itu warisan orang dulu, padahal kita tahu itu salah? Azar membanting pahatnya. Cukup, Ibrahim. Jika kau terus melawan seperti ini, kau tak akan aku anggap sebagai anak. Malam itu, Ibrahim duduk sendiri di bawah pohon kurma di halaman rumahnya. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di dadanya bergetar doa, ia menangis dalam diam. Wahai Rabbku, Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa berhala itu tidak pantas disembah. Maka teguhkanlah hatiku untuk terus berada di jalan MU. Berilah aku kekuatan untuk menyampaikan kebenaran, meski aku harus kehilangan kasih sayang ayahku sendiri. Keesokan harinya, Ibrahim kembali menyaksikan sesuatu yang membuat hatinya berontak. Di kuil agung Babilonia, ratusan orang datang membawa persembahan. Anak-anak kecil diajarkan untuk bersujud pada patung. Ada yang menangis sambil menyentuh kaki patung. Ada yang menyembelih binatang di hadapan batu. Dan yang lebih menyakitkan, Azar berdiri di depan patung terbesar, memimpin ibadah palsu itu. Ibrahim menoleh. Di sebelah kuil, seorang pengemis renta duduk dengan tubuh menggigil. Tak seorang pun menoleh padanya. Semua sibuk menyembah patung, tapi tak ada yang menyentuh sesama manusia. Apa gunanya menyembah batu? Bisik Ibrahim dalam hati. Jika manusia lebih peduli pada benda mati daripada sesama manusia yang sedang kelaparan. Beberapa hari kemudian, Ibrahim mencoba berbicara pada ayahnya untuk terakhir kali, dengan suara lembut. Wahai ayah, sungguh telah datang padaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, maka akan kutunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayah, jangan sembah setan. Sesungguhnya setan durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Azar menoleh tajam. Apakah kau membenciku, Ibrahim? Apakah kau menganggapku sesat? Jika kau tak berhenti, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Aku tidak ingin mendengar lagi kata-kata, Tuhan yang tidak bisa dilihat, itu darimu. Ibrahim menunduk. Hatinya hancur, tapi lisannya tetap lembut. Wahai ayah, aku mohonkan ampun bagimu kepada Allah. Aku tidak akan berhenti berdoa untukmu, meski engkau membenciku. Dan sejak hari itu, Ibrahim hidup terasing di tanah kelahirannya. Kaumnya menolaknya, ayahnya mengusirnya, tapi ia tetap berdiri teguh dalam keyakinan. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, bukan karena ia haus pujian, tapi karena ia tahu, satu-satunya Tuhan yang layak disembah, bukan batu, bukan patung, tapi Allah yang maha hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Mentari siang menggantung tinggi di atas Babilonia. Pasar ramai. Orang-orang menjual dupa, kurma, dan pakaian ritual. Namun satu yang paling ramai, kuil para berhala. Hari itu, kota merayakan perayaan besar untuk menghormati patung dewa utama mereka. Warga Babilonia bersiap menuju tempat peribadatan di luar kota. Semua orang ikut, kecuali satu orang, Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa kau tidak ikut merayakan hari besar ini? Tanya seseorang yang melihatnya duduk di dekat kuil dengan wajah tenang. Ibrahim menjawab ringan, aku sedang tidak enak badan. Lalu ia tersenyum samar. Tapi apa yang terketahui orang-orang adalah, Ibrahim memang sedang bersiap untuk sesuatu yang sangat besar. Saat seluruh warga telah meninggalkan kota, kuil-kuil berhala pun sunyi, ditinggalkan tanpa penjaga. Ibrahim melangkah masuk. Langkahnya pelan. Matanya menatap satu persatu patung yang selama ini diagungkan kaumnya. Ia berdiri di tengah-tengah mereka. Ia mendekati patung-patung itu dan berkata, mengapa kalian tidak bicara? Mengapa kalian tidak membela diri kalian sendiri? Kalian tidak makan. Kalian tidak mendengar. Kalian bahkan tak bisa bergerak. Tapi manusia sujud pada kalian. Lalu, dengan satu ayunan keras, Ibrahim menghancurkan semua patung kecil itu. Patah, remuk, berserakan. Ia hanya menyisakan satu patung yang paling besar. Lalu ia menggantungkan kapak di leher patung besar itu. Tak lama kemudian, warga Babilonia kembali ke kota. Mereka bersuka cita.
Namun saat memasuki kuil, mereka terdiam. Patung-patung mereka hancur. Yang tersisa hanya sang dewa besar dengan kapak tergantung di lehernya. Siapa yang melakukan ini? Ini penghinaan. Ini dosa besar. Warga mulai bertanya-tanya. Lalu seseorang berkata, "Kami tahu siapa yang sering mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan raja dan para pemuka agama. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Ibrahim berdiri sendirian di hadapan seluruh kaumnya. "Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Tanya mereka dengan mata penuh amarah. Ibrahim menjawab dengan tenang, "Lihatlah, bukankah kapak itu tergantung di leher patung yang paling besar? Bukankah lebih logis kalau dia yang menghancurkan patung-patung kecil karena merasa iri?" Kaum itu terdiam. Mereka saling memandang. Mereka tahu patung itu tidak bisa apa-apa. Namun ego mereka menolak kebenaran yang disampaikan seorang pemuda. Ibrahim melanjutkan, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri dengan tangan kalian? Mengapa kalian tidak menyembah Allah, pencipta langit dan bumi? Allah yang memberi kehidupan, memberi rezeki, dan akan membangkitkan kalian setelah mati." Wajah-wajah marah kini berubah menjadi amarah yang lebih besar. "Kita harus hukum dia. Kita harus membuatnya jera," teriak seseorang. Dan sejak saat itu, api konflik mulai menyala. Ibrahim tidak hanya dianggap sebagai pembangkang, tapi sebagai ancaman bagi keyakinan seluruh negeri. Satu pertanyaan mulai bergema di tengah rakyat Babilonia. Apa yang pantas bagi seorang anak muda yang menghina Tuhan-Tuhan kami dan berani menantang keyakinan nenek moyang kita? Dan jawaban mereka akan menjadi ujian terbesar dalam hidup Ibrahim. Langit Babilonia mendung, tapi bukan hujan yang turun hari itu, melainkan bara kemarahan yang membara dari hati manusia. Pasar sepi. Semua orang berkumpul di alun-alun kota. Tua muda, lelaki perempuan, bangsawan dan budak, semua bersatu untuk satu tujuan. Menyaksikan eksekusi seorang anak muda bernama Ibrahim yang telah menghancurkan berhala mereka. "Tuhan-Tuhan kita telah dihina," teriak salah satu pemuka agama. Ia pantas menerima hukuman yang paling pedih, dibakar hidup-hidup. Mereka tak cukup dengan sekadar menghukum. Mereka ingin Ibrahim hancur jadi abu, agar menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menentang keyakinan nenek moyang. Perintah pun dikeluarkan. "Bangunlah tungku api raksasa." Orang-orang bekerja berhari-hari. Mereka mengumpulkan kayu dalam jumlah yang belum pernah terkumpul sebelumnya. Kayu terbaik, kering, keras, dan cepat menyala. Sampai tungku itu menjulang seperti gunung kecil. Api dinyalakan. Lidah-lidah api menjilat langit. Panasnya terasa dari ratusan meter. Bahkan burung-burung pun enggan terbang di atasnya. Namun Ibrahim, ia berdiri tenang. Tangan diikat. Tubuh kurus itu tidak bergetar. Tak ada ratapan. Tak ada permintaan ampun. Hanya bisikan lembut dari hatinya. "Hasbiallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Tapi karena panasnya api begitu luar biasa, mereka tak bisa melemparkan Ibrahim dari dekat. Maka dibuatlah manjanik, alat pelontar raksasa. Ibrahim diikat dan diletakkan di atasnya, seperti batu yang hendak dilempar ke dalam neraka ciptaan manusia. Saat tali ditarik, saat pelontar siap dilepas, dan ketika semua mata menatap dengan penuh puas, Allah mengutus perintah kepada api. "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Tali dilepas. Tubuh Ibrahim melayang ke tengah kobaran api. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Api itu tidak membakar. Api itu tidak panas. Api itu tidak menyakitkan. Api itu patuh kepada Allah. Orang-orang terpana. Mereka menunggu tubuh itu hangus. Tapi menit demi menit berlalu. Dan dari dalam kobaran itu, Ibrahim berjalan keluar tanpa luka sedikit pun. Wajah orang-orang pucat. Mereka percaya dengan apa yang mereka lihat. "Apa ini sihir?" teriak seseorang. Tapi tak ada jawaban. Yang berdiri di hadapan mereka bukan penyihir, tapi seorang nabi pilihan Allah. Dan sejak hari itu, sebagian kecil dari kaum itu mulai berpikir, bagaimana bisa api tidak membakar? Bagaimana bisa Ibrahim tetap hidup?
Apakah mungkin kebenaran memang ada padanya? Tapi sebagian besar mereka tetap keras kepala, termasuk ayahnya sendiri, Azar. Meski melihat mukjizat di depan mata, hatinya tetap tertutup oleh keangkuhan dan cinta dunia. Ibrahim pun pergi dari kaumnya. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi dari kobaran api itu, lahirlah seorang pejuang keimanan sejati. Angin pagi berhembus pelan. Langkah kaki seorang pemuda terdengar memecah kesunyian. Itulah Ibrahim alaihi salam, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan ayah yang dicintainya, meninggalkan segalanya demi satu nama, Allah. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berdiri di hadapan ayahnya, Azar, dengan mata yang berkaca-kaca, namun hati tetap tegas. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya akan kutunjukkan jalan yang lurus. Azar mengernyit, lalu menjawab dingin, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, sungguh aku akan merajamu. Pergilah dariku, jangan tampakkan wajahmu lagi. Hening, Ibrahim menunduk sebentar. Namun dari bibirnya, yang keluar bukan makian, melainkan doa, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayah. Aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Sungguh, Dia sangat penyayang kepadaku. Dan dengan itu, Ibrahim pun pergi. Ia berhijrah, meninggalkan tanah Babilonia menuju negeri-negeri yang lebih terbuka terhadap seruan Tauhid. Ia berjalan ke Syam, Palestina, Mesir, bahkan sampai Makkah. Di setiap tempat ia singgah, Ibrahim tak hanya membawa raga, tetapi membawa cahaya wahyu dan menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Di tengah perjalanan, Allah mengaruniainya seorang istri syalihah, Sarah, dan bersama Sarah, ia melanjutkan dakwah dari satu negeri ke negeri lainnya. Namun, usia terus berjalan, dan Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan. Doa-doa ia panjatkan di malam-malam sunyi. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang syalih. Kemudian, datanglah perintah Allah yang menggugah. Berhijrah lagi ke tanah gersang, ke lembah tandus yang tak berpenghuni, Makkah. Tapi bukan bersama Sarah, melainkan bersama Hajar, istrinya yang kedua, dan bayi kecil mereka, Ismail. Tanpa penjelasan panjang, Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke tanah yang sunyi. Saat mereka sampai di lembah yang panas, tak ada air, tak ada tanaman. Ibrahim pun berhenti dan berbalik pergi. Hajar mengejar, wahai Ibrahim, kemana kau akan pergi? Mengapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim tak menjawab. Hajar terus bertanya, hingga akhirnya ia berkata, apakah ini perintah dari Allah? Dan Ibrahim mengangguk. Dengan air mata menetes, Hajar menjawab, kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ibrahim menjauh, lalu menengadah ke langit dan berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman di dekat rumah MU yang suci, agar mereka mendirikan sholat. Di tengah ujian itulah, Ibrahim semakin dekat dengan Allah. Imannya menguat, hatinya semakin mantap. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Anaknya masih bayi, dakwah masih panjang, dan perintah-perintah Allah akan semakin berat. Tapi hatinya tak goyah, karena ia tahu siapa yang ia taati. Bukan raja, bukan masyarakat, melainkan Allah, Tuhan semesta alam. Langit Makkah cerah, angin gurun bertiup pelan membawa debu-debu halus. Di tengah hamparan padang pasir, seorang lelaki tua terlihat duduk di bawah pohon. Dialah Ibrahim alaihi salam. Tangannya menepuk-nepuk kepala seorang anak muda, gagah dan penuh adab. Itulah Ismail, anak yang ia harapkan selama puluhan tahun. Buah hati yang lahir dari doa panjang dalam sujud-sujud malamnya. Dan kini, anak itu tumbuh menjadi pemuda yang syalih dan taat. Sampai pada suatu malam, Ibrahim terbangun dari tidur. Nafasnya terengah, dahinya berkeringat. Ia baru saja bermimpi. Dalam mimpi itu, ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Bukan sekali, tapi berulang kali. Sebagai seorang nabi, ia tahu
Ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah wahyu, perintah dari Allah. Bayangkan, anak yang ia tunggu selama puluhan tahun. Anak yang ia tinggalkan di gurun tandus atas perintah Allah. Anak yang kini mulai tumbuh remaja, membantu, mendampingi, menjadi cahaya hati. Kini Allah memintanya untuk mengorbankan anak itu dengan tangannya sendiri. Pagi harinya, Ibrahim memanggil Ismail. Ia tidak menyembunyikan apapun, tidak menunda, tidak mencari alasan. Dengan suara tenang namun penuh rasa, ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan disitulah terlihat kemuliaan seorang anak yang telah tumbuh dengan tauhid dan cinta kepada Allah. Ismail tidak gentar, tidak menangis, tidak lari. Dengan wajah bersinar ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, di mana lagi di dunia ini ada seorang anak yang dengan ikhlas menawarkan lehernya demi menjalankan perintah Allah? Ini bukan sekadar kisah ayah dan anak. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana iman sejati ditanamkan dalam keluarga. Hari itu pun tiba, Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat tinggi, sebuah bukit bernama Mina. Langkah-langkah mereka tenang. Tapi hati siapa yang tak berguncang? Ismail rebah dengan wajah menghadap tanah, agar wajahnya tak dilihat ayahnya, agar keraguan tak muncul saat mata bertemu mata. Ibrahim mengangkat pisaunya, namun sebelum pisau itu menyentuh kulit, Allah memanggilnya. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata." Dan saat itu juga, sebuah sembelihan besar dikirim dari langit sebagai gantinya. Ibrahim bersujud, air matanya jatuh. Bukan karena takut, bukan karena lega, tapi karena Allah telah menerima ketaatannya. Sejak saat itu, peristiwa ini dikenang setiap tahun oleh kaum muslimin sebagai ibadah kurban. Bukan sekadar menyembelih hewan, tapi simbol dari mengorbankan ego, cinta dunia, dan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Bertahun-tahun telah berlalu. Ibrahim kini telah dikenal sebagai nabi, kekasih Allah, dan bapak para nabi. Namun, di balik semua kemuliaan itu, masih ada satu luka yang belum sembuh. Ayahnya sendiri masih menyembah berhala. Ibrahim tahu, ayahnya Azar telah menolak dakwahnya, telah mengusirnya, bahkan mengancam akan merajam dirinya. Namun, doanya untuk sang ayah tak pernah putus. "Ya Allah, ampunilah ayahku, karena sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang sesat." Dalam diam, Ibrahim sering mengangkat tangan. Setiap malam saat orang-orang tidur, Ibrahim bangun menangis dalam sujudnya. Ia tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta kemuliaan dunia. Ia hanya ingin satu hal. "Ya Allah, berilah hidayah kepada ayahku." Namun kemudian, turunlah wahyu dari Allah yang membuat hati Ibrahim bergetar. "Hai Ibrahim, permohonan ampunanmu kepada ayahmu tidak dibenarkan oleh Allah, karena dia adalah musuh Allah." Saat itulah Ibrahim berhenti mendoakan. Bukan karena membenci, tapi karena Allah telah memutuskan. Bayangkan luka seorang anak yang seumur hidup mengharapkan hidayah untuk ayahnya. Namun akhirnya tahu bahwa ayahnya wafat dalam keadaan muirik. Namun Ibrahim tak pernah membalas dengan kebencian, tak pernah mencaci, tak pernah menghapus semua kenangan. Ia tetap menyebut ayahnya dengan penuh hormat. "Ya abati, wahai ayahku." Para ulama mengatakan, inilah puncak cinta anak kepada orang tua. Bukan saat mereka saling memuji, tapi ketika cinta tetap ada meski jalan sudah berbeda. Meski ayahnya tidak mau ikut ke surga, Ibrahim tetap berjuang untuk membawa manusia ke sana. Ia bangun Ka'bah bersama Ismail. Ia jadikan Makkah sebagai pusat tauhid. Ia jadikan hidupnya sebagai mercusuar bagi setiap hati yang mencari kebenaran. Dan saat ajal menjemput, Ibrahim wafat dalam keadaan sebagai kekasih Allah. Sebagai manusia pilihan yang seluruh hidupnya adalah ketaatan. Yang setiap detak jantungnya adalah perjuangan. Dan yang setiap tetes air matanya adalah doa untuk orang yang ia cintai.